Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akang teteh sekalian, bagaimana kabarnya? Saya doakan akang teteh sekalian mendapatkan kelancaran serta kekuatan dalam menjalani puasa di bulan Ramadan ini. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Gerham Akmal Fauzan dari 10 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang amalan-amalan mulia yang bisa kita laksanakan di bulan Ramadan ini. Di sini saya hanya menjelaskan beberapanya saja dari sekian banyak amalan yang bisa kita laksanakan. Yang pertama tentunya meningkatkan kualitas sholat kita. Mungkin akang teteh sekalian dan juga saya pribadi di bulan-bulan sebelumnya kita kadang sering lalai atau bahkan meninggalkan sholat. Ya, kita mengutip firman Allah dalam surat Al-Maun, "Fawailul lil musalli alladzina hum an sholatihim sahun." Celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Kita bisa lihat orang-orang yang sholat saja dikecam oleh Allah tatkala ia lalai dalam sholatnya. Apalagi orang-orang yang tidak melaksanakan sholatnya. Kita tidak tahu bagaimana nasibnya, mungkin dia berada dalam neraka jahanam. Maka dari itu, marilah kita sekalian, kita perbaiki kualitas sholat kita. Kita munculkan sholat-sholat sunnah dan laksanakan sholat-sholat sunnah. Seperti sholat sunnah duha, seperti sholat sunnah rawatib, seperti sholat sunnah witir, seperti sholat sunnah tahajud. Kemudian yang kedua adalah puasa. Mengutip sabda Rasulullah SAW, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufra lahu ma taqaddama min dzambih." Jadi barang siapa yang melaksanakan puasa dengan penuh keimanan serta mengharapkan pahala, maka ia akan dihapus dosa-dosanya yang telah berlalu oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu, marilah akang teteh sekalian, dalam melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini, kita niatkan sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai puasa kita hanya mendapatkan haus dan laparnya saja, tapi kita juga harus mendapatkan pahala, kita juga harus mendapatkan ampunan, dan kita juga harus mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah mencari malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah satu malam yang turun dalam satu tahun dan dikhususkan pada bulan Ramadan saja. Kita mengutip firman Allah dalam surat Al-Qadar, "Lailatul Qadri khairum min alfi syahr." Jadi barang siapa yang melakukan kebaikan pada malam Lailatul Qadar, maka itu jauh lebih baik dan lebih bagus daripada melakukan kebaikan dalam tempo 1000 bulan. Dan kebanyakan ulama mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu berada pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Tapi ulama pun sepakat bahwasannya malam Lailatul Qadar itu disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa disembunyikan? Karena agar hamba-hambanya ini bisa berlomba-lomba untuk mencari malam Lailatul Qadar. Di setiap malam mereka akan berbuat kebaikan, mereka akan zikir, mereka akan membaca Al-Quran. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan juga masih banyak amalan-amalan lain yang bisa kita laksanakan yang tidak bisa saya jelaskan di sini. Itu saja. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.